Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kelihatan ya kitabnya? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Kelihatan, Ustaz. Alhamdulillah. Siapa yang membaca hari ini? Mas Diar duluan kali ya. Diar. Naam, al-akh Diar. Falyatafaddal mashkuran. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-niyatu al-wajibu 'alaina ta'allumuha al-amal idhil ratul ilmi wa min asbabi rusukhihi. Qala ba'du salafi kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bihi. Wa man 'amila bima 'alima hafizahullahu hafizallahu alaihi ilmahu wa athabahu ilman akharan la ya'lamuhu Ilman kama akhara la ya'lamu annal amala min asbabi zimani hanahu wa zadahum huda atahum taqwa. Qala Syauka rahimahullahu imanan wa basirat ini wa man haqqaq wal amala. Qala an-Nawawi hikmatu al-mustamila al-ilmu ala al-ma'rifati bil ma'ana fadhil basirati wa nafsi wa tahqilil amali bihi wal kafu an riddihi wal hakimu man haza dhalik. Masalah tsaniyah, masalah al-amal bihi, amal bil, mengamalkan ilmu tersebut. Sebagai pembantu untuk hadis. Yang sebuah amalan, kita ingat hadisnya. Mengamalkan amalan yang lain, ingat, oh, dari ini, hadisnya seperti ini. Ilmu tersebut kokoh ya. Hafalan hadisnya tersebut lengket. Tidak pernah dihafalkan, akan dan mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan menjaga ilmunya. Allah akan berikan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui. Yang Allah tambahkan ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa taala, waladina zadahum huda taqwahum. Dan orang-orang mendapatkan petunjuk tersebut, Allah tambahkan kepada petunjuk dan Allah berikan kepada mereka takwaan. Adalah orang yang mencampurkan antara
amal, mempraktikkan dan amal. Dan Ali mengatakan hikmah itu adalah ikuti pengetahuan seseorang Allah bersamaan dengan ilmu, yakin, luhuran akhlak seseorang, dan juga disertai dengan pengamalan menjaga diri dari yang lawan. Yang hakim adalah manhaka, yaitu yang hal itu. Nah, izin dari kolom chat mau baca nih Sat, saudara kawan, bagaimana Sat? ya nanti mungkin ya, Mas. Ya, Mas Fajar. Ya, Ustaz. Ya, yang ketiga nanti Ustaz. Masalah saya Ustaz. Nah, Lanjut Ustaz. nah Wasil Mas Jar. Al-alimu man amila bi ilmihi. Fa idza amila al-insanu bi ilmihi bi an hafadha ala faraidillahi wa lazama an-nawafila kasunani rawatibi wal witri wa tilawatil qur'ani wal istighfari bil ashari wa alzama nafsahu sa'atan yajlisuha fil masjidi lidzikri wa ahsanu ma yakunu ba'da salati subhi ila tulu'i syamsi wa jatanaba majalisal lagwi wal ghaflati wa btada'a an majalisi wa bta'ada an majalisi ahlil ghaibah wa saqitil kalami wa hafidhu lisanahu mimma la ya'inuhu faqad tasabbaba mimma la ya'nihi tasabbaba lil amali bi ilmihi wa man lam ya'mal bima 'alima hurima ladzatul ilmi wal khasyatu wa awsyakallahu an yaslibahu ma 'alima wa kana fi 'idadil jahilina qala al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmihi fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Nah, ya. Bila mana seorang manusia itu mengamalkan apa yang diilmui tersebut, dia menjaga faraid, ya, kewajiban-kewajiban dia kepada Allah, dia melazimkan kepada dirinya amalan-amalan sunnah seperti sunan ar-rawatib, qabliyah, ba'diyah. Dia sholat witir, membaca Al-Quran, meminta ampun kepada Allah, beristighfar di waktu sahur. Dia melazimkan kepada dirinya waktu untuk dia duduk di masjid, berzikir. Dan yang paling baik ini adalah sehabis sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan dia menjauhi majelis-majelis yang isinya senda gurau dan dipenuhi dengan kelalaian. Dia menjauhi majelis-majelis ahli ghibah dan orang-orang yang ucapannya rendah. Dia menjaga lisannya dari hal-hal yang tak bermanfaat. Faqad tasabbaba lil amal bi ilmi. Maka dia telah mengambil sebab untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Tasababa adalah talabul asbab. Maka dia dengan apa yang telah dia lakukan tersebut, dia telah menempuh jalan jalur untuk mengamalkan apa yang dia ilmui. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, maka diharamkan, tercegah, terhalang dia dari kelezatan ilmu dan khasyah, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mengeras, ya, tidak pernah menangis, tercabut khasyahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi Allah mengambil ilmunya tersebut dan akhirnya dia termasuk
al-jahilin, termasuk orang-orang yang bodoh, sebagaimana dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad. Naam, wasil. Wa man lam ya'mal bi ilmihi fa ilmuhu hasratun alaihi yaumal hisabi. Qala alaihi salamu la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu rawahu Tirmidzi wa ilmun ya'malu bihi minal jahili wa huwa ahadu thalathati alladhi tusa'aru bihimun naru yaumil qiyamati. Yaqulu Ibnu Ruslan rahimahullahu wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Wa man alima mas'alatan minal qamat alaihi al-hujjatu fiha walau lam yakun minal ulama'i. Qala alaihi salatu wassalam Qur'anu hujjatun lak. Rawahu Muslim. Amila bila ilmin faqad sara wa man alima wa lam ya'mal faqad syabahul yahudu faqad syabahal yahud wal alimu man amila bi ilmihi wa in kana qalilal ilmi wa maqsudu syari'ati fi tahsilil ilmi huwal amalu bih mimma yajlibu khasyatallahi wa yuqarribu minal khaliqi. Nah, dan barang siapa tidak mengamalkan apa yang dia ketahui tersebut, maka akan mendatangkan penyesalan pada hari perhitungan. Sebagaimana kita ketahui hadis rawahu at-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan tentang kelak mereka dibangkitkan dan tidak akan bergeser kedua kakinya hingga ditanya tentang usianya dan juga ditanya tentang ilmunya. Padahal apa ia kerjakan, dan dari hartanya dan juga dari jasadnya. Mereka akan ditanya tentang hal-hal tersebut. Dan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya itu lebih jelek, lebih buruk daripada si jahil. Dan dia adalah salah seorang dari 3 orang yang dinyalakan untuk mereka api neraka pada hari kiamat. Ya kan? Al-alim, dia niatannya dikatakan alim, dia niatannya dikatakan seorang yang pemberani, niatannya dikatakan sebagai seorang qari. Dan Ibnu Ruslan mengatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dan seorang yang berilmu tapi tidak mengerjakan apa yang ia ilmui tersebut, dia diazab sebelum para penyembah berhala. Dan barang siapa yang tahu suatu masalah saja, itu sudah tegak hujah atasnya. Qala alaihi salatu wassalam, Al-Quran hujjah lak au alaik. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu menyerupai orang Nasrani, barang siapa yang berilmu tidak beramal menyerupai orang Yahudi. Dan seorang yang alim adalah siapa yang mengamalkan apa yang ia ilmui walaupun sedikit ilmunya. Insya Allah akan berkah. Insya Allah akan tambahkan kepadanya ilmu yang lain. Nah, ini Mas Rodi, Mas siapa ini? Habis Mas Yar? Tafadhol Syekh Rodi Setiawan. نعم أستاذ جزاك الله خيرا على هذه الفرصة. نعم. نعم ما شاء الله تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالثة الدعوة إليه. وقال الشارح حفظه الله تعالى المسألة الثالثة
المسألة الثالثة الواجب علينا تعلمها والعمل بها الدعوة إليه وتعليم الناس وإرشادهم ونصيحتهم والدعوة إليه سبحانه من أجل الأعمال وهي طريقة الرسل قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان أقل وشرعي. Nah, al-masalah al-thalitha, masalah yang ketiga, ad-da'watu ilallah, yaitu mengajarkan kepada manusia, membimbing mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Jadi dakwah adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan ternyata banyak dari manusia berdakwah, akan tapi berdakwah kepada dirinya sendiri, kepada golongannya. Dakwah yang benar adalah dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ajal al-a'mal, amalan yang inilah jalan para rasul. Allah Azza wa Jalla mengatakan kul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hujjah, di atas ilmu, di atas keyakinan saya dan juga orang-orang mengikutiku dari para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum mengikuti Nabi Muhammad SAW mendakwahkan yang hak dan maha suci Allah. Aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, ya, tadi ya dalam ayat tersebut, agar dikatakan kepada as-saqalain, yaitu manusia dan jin. Dikatakan as-saqalain karena mereka itu berat dengan dosa, atau mereka itu memberati bumi karena mereka yang mendiami bumi. Dan yang arjah, yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasannya as-saqal itu adalah al-amru al-azim, yang mana memang mereka lah yang dimaksudkan dari makhluk-makhluk yang dihisab, ya mereka yang mendapatkan kenikmatan, yang mendapatkan azab wal-iyadzubillah, ya mereka manusia dan jin. Nabi Muhammad SAW dan juga orang yang mengikuti beliau SAW mendakwahkan yang hak, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, yakin, dan juga burhan, baik itu akli maupun syar'i. Wasil. Nah, Ustaz. Wa qawlu ad-da'iyati ahsanul aqwali wa azkaha 'inda Allah. Qala subhanahu وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَالْمُسْلِمُ إِذَا عَرَفَ مَعْبُودَهُ وَنَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم
ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي إلى إنقاذ غيره بدعوته إلى الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقصود دعوة النبي مقصود دعوة النبوية بل المقصود بخلق الخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل أن يكون الدين كله لله وهو دعوة الخلائق إلى خالقهم. Nah, ahsanul aqwal, ya, ucapan yang paling baik itu adalah ucapan para dai. Ucapan paling bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ucapan para dai. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan apakah ada ucapan yang lebih baik dari ucapan seseorang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh dan dia mengatakan innani minal muslimin, aku adalah salah seorang dari kaum muslimin, menunjukkan keberanian, ya, menunjukkan tidak malu untuk menyatakan agama yang tersebut, aku adalah seorang muslim. Dan juga di sini ada isyarat tentang ukhuwah, ya, tidak mengatakan ana muslim, innani muslim, saya adalah seorang muslim, tapi saya salah seorang dari kaum muslimin yang banyak, saudaraku banyak, aku harus perhatian kepada mereka, aku harus mendakwahkan kebenaran kepada mereka, aku ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim bila mana dia mengetahui zat yang ia sembah, mengetahui nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengetahui agamanya, Allah berikan kepadanya taufik, maka wajib atasnya berusaha menyelamatkan yang lain dengan berdakwah. Harus dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya dia jahil, dahulunya dia bodoh, Allah taala berikan kepadanya petunjuk. Maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajak orang lain kepada kebenaran. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksud daripada dakwah Nabi, bahkan ini adalah maksud dari penciptaan makhluk, ya, diturunkannya kitab-kitab, diutusnya para rasul, adalah agar agama semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, agar mereka berislam, yaitu dakwah mengajak makhluk kepada zat yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wasil. Naam, Ustaz. Wa a'la maratib ad-da'wati ad-da'watu ila at-tauhid wa nafyi asy-syirki fa innahu ma min nabiyyin bu'itha ila qaumihi illa wa da'ahum ila ta'atillahi wa ifradihi bil ibadati nahahum 'anil syirki wa wasailihi wa dhara'ihi wa thumma yabda'u ad-da'iyatu ba'da dhalika bil ahammi fal ahammi min syara'i'il islami wa mustahiban al-hikmatu ma'ahu fi kulli qawlin wa amalin mumtathilan qaulallahi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Iya, inilah tingkatan dakwah paling tinggi, yaitu dakwah kepada tauhid, ya. Dakwah untuk menjauhi kesyirikan, la ilaha illallah, ya. Ada an-nafyu wal itsbat. Dan inilah dakwah para nabi, para rasul.
U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian setelah itu dai mendakwahkan syariat Islam yang penting ya dari perkara sholat, rukun Islam, dan menghiasi dirinya dengan hikmah dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan menyampaikan hujah-hujah yang jelas, dengan menyampaikan mau'izah, mungkin ibroh-ibroh, atau mungkin ada yang menentang dengan mendebat, ya, berdebat. Tentunya dengan berdebat yang baik, tidak menzalimi. Naam. Sawasil Ustaz. Naam, wasil. Wa man qama bid-da'wati ila Allah mukhlishan lillahi muttabi'an hadiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana man atba'ir rusuli haqqan. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu warasatul rusuli wa khulafa'ul anbiya'i humul ladzina qamu bid-dini ilman wa amalan wa da'watan ila Allahi war rasuli fahaula'i atba'ur rasuli haqqan wa hum bimanzilati at-ta'ifati at-tayyibati minal ardi allati zakat faqabilatil ma' fa'anbatat kala'u wal ushbul kathir wa zakat fa'anbatat al-kala'a wal ushbal kathira wa zai nafsiha wa zakan nasu biha. Iya. Siapakah pengikut para rasul yang benar, yang sesungguhnya? Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, pewaris para rasul, penerus para nabi, mereka yang menegakkan agama secara ilmu, pengamalan, dan juga dakwah. Mereka adalah para pengikut Rasul yang sesungguhnya. Mereka adalah bimanzilah, kedudukan mereka adalah seperti golongan yang baik, bagian yang baik dari bumi, yang bersih, yang dia menyerap air, yang kemudian dengannya tumbuh rerumputan, ya, ilalang yang banyak. Maka dia itu zakat fi nafsiha wa zakan nasu biha. Dia itu suci, bersih dalam dirinya, dalam zatnya, dan juga manusia itu bersih, suci dengannya. Seperti bumi, tanah yang menyerap air, dan kemudian tanaman yang di atasnya tumbuh subur. Wasil? Nah, Ustaz. Anda lagi? Nah, apa? Atau mungkin nggak apa kan? Lanjut. Nah, wasil. Nah, kalau diizinkan. Wada'i ila Allah. Wa ujurud da'i ila Allah mutawasilatun abarat duhuri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Was-sa'yu ila hidayatil khalqi khairun min zakhrafil hayat. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu,
la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'ami. Muttafaqun alaihi. Nah, pahala ganjaran orang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya itu mutawasilah, bersambung terus sepanjang zaman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurihim syai'an." Karena siapa yang menyuruh kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang mengikutinya, yang mengikuti arahannya tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Demikian juga orang yang memberikan atau menyeru mereka kepada kesesatan. Dan usaha seseorang untuk memberikan petunjuk kepada manusia itu lebih baik daripada perhiasan dunia. Sebagaimana Nabi SAW katakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, engkau Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dikarenakan dakwahmu, ajakanmu, seseorang saja, khairun laka, itu lebih baik bagimu dari unta merah, daripada engkau memiliki unta merah. Dan unta merah itu dahulu digunakan mereka itu ya berbangga-bangga. Alamat dari status sosialnya yang tinggi. Kebanggaan mereka adalah dahulu memang unta merah tersebut. Itu lebih baik daripada ada bagimu unta merah. Naam. Naam. Wa maqsudul anbiya'i irsyadun nasi ila ma'rifatillahi ta'ala wa ibadatihi al-musilataini ila as-sa'adatil ukhrawiyyati. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, fal ulama'u warathatul anbiya'i alaihim bayanu ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa raddu ma yukhalifuhu. Wa hajatul khalqi ila ad-da'wati wal basirati fid dini ashaddu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarabi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu, fan nufusu ahwaju ila ma'rifati ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam wattiba'ihi minha ila at-ta'ami wasyarabi, fa inna hadha idza fata hasala al-mautu fid dunya wa dzaka idza fata hasala al-'adzabu. Hasala al-'adzabu am adzab? Naam, hasala al-'adzaba. Naam, hasala al-'adzaba. Wa da'watu. Naam. Naam, yakfi. Dan butuhnya seseorang makhluk kepada dakwah itu melebihi kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka lebih membutuhkan apa-apa yang datang dengannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Bila mana terluput dari makanan minuman, akibatnya apa? Kematian di dunia. Tapi kalau terluput dari petunjuk, dari dakwah, maka yang didapatkan adalah azab. Maka manusia lebih butuh kepada dakwah tersebut. Wasil. Wad-da'watu dzatu majalatin wasi'atin. Wat-ta'limu wa irsyadul 'asi wa tanghafili wan-nasihatu wat-tawjihu wal-irsyadu lil khairi kullu dzalika minad da'wati ila Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Nah, Wa man Ustaz. Jadi ruang lingkup dakwah itu demikian luasnya. Taklim atau memberikan pengarahan kepada orang bermaksiat, memberikan teguran, mengingatkan orang yang lalai, dia lalai daripada sholat sunnah, kita ingatkan. Dia lalai, dia tidur, kita ingatkan untuk sholat witir, memberikan nasihat, memberikan penyuluhan, bimbingan kepada kebaikan, fadilah-fadilah, semuanya itu termasuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW katakan, "Man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi." Naam. Wa man a'rada an ta'limil akharina wa irsyadihim wa ta'limihim amra dinihim faqad 'arrada nafsahu lil wa'idi. Qala subhanahu innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Qala Ibnu al-Mubarak rahimahullahu man bakhila bil ilmi ubtuliya bisalathin imma yamutu fayadhhabu ilmuhu aw yansa aw yattabi'u sultana ay idza da'a ila batilin. Fawajibun ala kulli muslimin ad-da'watu ila Allah wa nasahal muqassira Ad-da'watu ila Allah wa nashul muqassiri was-sa'yu ila islahil mujtama'i kullun bihasabihi. Nah, ini ancaman bagi yang tidak ada perhatian dia dari mengajarkan kepada yang lain, membimbing mereka. Maka dia telah mengantarkan dirinya pada ancaman. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Baqarah yang tadi telah dibacakan ayat-ayatnya, yaitu orang-orang yang menutupi, yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari penjelasan-penjelasan petunjuk setelah Allah jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab, ya. Dalam Taurat, mereka itu Allah laknat mereka, dan orang-orang pun juga melaknat mereka. Jadi mereka mendapatkan laknat. Dan Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan seseorang yang bakhil dari ilmunya, dia memiliki ilmu tapi bakhil, maka dia dihukum dengan 3 perkara. Dia mati, maka mati pula ilmunya tersebut, ya. Tidak tersebar sebagaimana yang kita ketahui kemarin kita jelaskan, al-ulama ahya, mereka hidup karena ilmunya tersebar, seakan-akan mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Tulisan mereka, bahkan sekarang suara mereka sudah meninggal, masih kita dengarkan. Tapi orang yang bakhil mati pula ilmunya. Awiyansa, atau dia lupa, tidak pernah diajarkan. Semakin dia mengajarkan, semakin kokoh. Ya, kita ajarkan lagi semakin kokoh. Kita menambah wawasan lagi, murojaah, bertambah lagi wawasan kita. Atau yang ketiga, dia mengikuti sultan, ya, mengikuti penguasa. Hanya mencari dunia. Maka wajib atas setiap muslim berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat kepada orang yang lalai dan berusaha untuk memperbaiki masyarakat, kullun bihasabi. Semuanya sesuai dengan kedudukannya. Apa yang bisa dia lakukan
dia seorang dokter, apa yang bisa dia lakukan? Teruntuk dia profesinya yang lainnya, insinyur katakanlah, ya bekerja di perkantoran, kullun bihasabi, semua sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi tidak boleh ditinggalkan. Oh, ini tugasnya Pak Ustadz, ya, tugasnya para Ustadz, ya tidak. Kullun bihasabi. Wasil, Nah, man. Setelahnya Ustaz. masih ada yang membaca yang lain nggak? Mas Fajar apa mau baca? Oh ya, siap. Rahimahullah. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adza fihi. Qala syarih rahimahullah. Al-mas'alatu ar-rabi'atu minal masailil wajibi 'alaina ma'rifatuha wal 'amalu biha as-sabru 'ala al-adza fihi. Ay fi janbillahi 'azza wa jalla. Fa inna madiyana da'iyati Maidan. Fa inna maidana da'iyati sudurur rijali wa hiya mutabayinatun wa mukhtalifatun kal ikhtilafi suwarihim wa man qama bidinil islami wa da'an faqad tahammala amran aziman wa qama maqama rusuli fid da'wati ilallahi والداعي يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة بين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم sifah ini. الباطلة وقد يؤذونه فعليه فعليه أن يصبر ويحتسب. قال الإمام مالك رحمه الله لا تغبطوا أحدا لم يصبه fi hadzal amri bala'un. Nah, masalah yang keempat, as-sabr 'alal adza fihi. Fi janbillah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar fil ilmi, fil amal, fi ad-da'wah. Medan dakwah itu adalah manusia, sedangkan mereka itu berbeda-beda. Sebagaimana rupa mereka berbeda, bentuk mereka berbeda, hati-hati mereka pun juga berbeda. Dan juru dakwah, seorang pendai itu membatasi antara manusia dengan syahwat mereka, antara manusia dengan hawa nafsu mereka, antara manusia dengan adat kebiasaan mereka, antara manusia dengan keyakinan-keyakinan batil mereka. Maka akhirnya mereka diganggu, bahkan sampai diancam, ya, diusir, dibunuh. Sebagaimana yang kita dapatkan dari sirahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terusir dari Basrah, ya, dari Uyainah, diusir, bahkan sempat mau dibunuh, ya kan. Maka wajib atasnya untuk bersabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah mengatakan, jangan engkau cari seseorang yang di dalam hal ini tidak mendapatkan bala, tidak mendapatkan ujian. Jangan kamu harap ada yang selamat, atau engkau cemburu. Kita dapatkan Al-Imam Al-Bukhari, ya kan, kisahnya seperti itu. Imam Ahmad, padahal mereka adalah para orang yang demikian mulia.
Wasil. والصبر ثبت عند موارد الاضطراب والدين كله يحتاج إلى صبر وأصل هذه الكلمة هو المنع والحبس فالصبر Habsu. الحبس فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوها وأما حقيقته فهو خلق فاضل يمنع من فعل ما لا يحسن ولا يجمل Wala yajmulu. ولا يجمل وهو قوة من Min kuwan nafsi. من قوى النفس التي بها صلاح شأنه Salahu وقوام sya'niha. صلاح شأنها وقوام أمرها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال رشد Rasyadu. إلا بالصبر. Nah, apakah yang dimaksud dengan sabar? Sabatul qalb, ya, kokohnya, teguhnya hati ketika dihadapkan pada situasi, kondisi yang mengguncang, al-ittirab. Dan agama ini semuanya membutuhkan kesabaran, ya, dalam ketaatan, dalam menjauhi kemaksiatan, dalam menghadapi takdir, realita. Dan secara bahasa, sabar adalah al-man'u wal habs, mencegah, menghalangi. Secara istilah disebutkan di sini, mencegah diri dari jaza, mengeluh. Mencegah lisan dari merintih. Mencegah anggota tubuh itu dari memukul pipi dan merobek-robek baju dan yang semisalnya. Menjaga tangannya, menahan lisannya, menahan hatinya. Ya, akhlak yang mulia. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yunalul huda illa bil ilm, wa la yunalur rasyad illa bis sabr. Al-huda lawannya ad-dhalal, ar-rasyad lawannya al-ghayy. Tidaklah petunjuk itu didapatkan kecuali dengan ilmu, dan tidaklah didapatkan ar-rasyad, bimbingan, kecuali dengan kesabaran. Al-huda adalah al-istiqamah, di atas ilmu. Petunjuk. Ar-rasyad adalah al-istiqamah, di atas amal. Nantiasa mengamalkan apa yang ia ilmui tersebut. Jadi itu al-farq, perbedaan bainal huda war rasyad. Bila mana disejajarkan, ya, disandingkan. Ini yang dikenal masalah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kal Islam wal iman wa kal miskin wal fakir. Ya, seperti itu. Wasil. Wabil sabri wal yaqin allazi Wal yakini tunalu. wal yaqini tulalul imamati fid dini qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah faman u'tiya sabra wal yaqin faman u'tiya sabru wal yaqinu ja'alahu Allahu imaman fid dini. Iya, imam dalam agama, rujukan, marja, didapatkan dengan kesabaran dan keyakinan. Ini kemarin alhamdulillah kita sudah membaca terjemahnya biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, bagaimana beliau sosok yang sabar, ya kan,
ujian yang seperti itu. Dan beliau sosok yang demikian yakin, ya, mengatakan kepada baik itu Utsman bin Muammar ataupun kepada Amir Dir'iyah Muhammad bin Su'ud. Ucapan beliau penuh dengan keyakinan. Bagi barang siapa yang diberikan kesabaran dan keyakinan, maka Allah akan jadikan dia imam dalam agama. Kedudukannya demikian tinggi. Wasil. Sa'iran fid da'wati ila dinillahi wa in uziyat Bil hikmati wa in fakun sa'iran fid da'wati ila dinillahi bil hikmati wa in uzita fa aziyatud da'i ila al khairi min sunanillahi al kauniyati. Qala Allahu lin nabiyhi wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna war rusulu uzu bil qawli wal fi'li. Qala Allahu azza wa jalla wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika birusulim min qablika fahaqa billazi sakhiru minhum ma billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un bal inna minhum man ta'arrada lil qatli qala subhanahu afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wa man qama bima qama bihi rusulu nalahu ma nalahum qala subhanahu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura wa bis sabri ma'at taqwa la yadurru kaidul aduwi. Qala ta'ala fa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Wala manasa man ibtala min ibtila idda'i ilallahi. Sa'ala rajulun asy-syafi'iyya rahimahullahu faqala ya Aba Abdillah ayyahuma afdalu lirrajuli ayyumakkina aw yubtaliya an yumakkana aw yubtala. فقال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلما صبروا مكنهم فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة ومن اعتاد الصبر هابه عدوه ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه فليوطن المسلم نفسه على الصبر وليثق بالثواب من الله فإنه من وثق بالثواب لم يضره مس الأذى والمؤمن همته فعل المأمور فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور والإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك
Au tarku ma aujaballahu alaihim. Nah, ini tadi ya. Gangguan terhadap para da'i itu termasuk sunnatullah. Qala ta'ala wa laqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Mereka diganggu dengan ucapan dan perbuatan. Qala ta'ala wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un. Bahkan ada yang dibunuh. Allah Ta'ala katakan, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Bagaimana usaha mereka untuk membunuh Nabi Isa, tetapi Allah selamatkan. Allah Ta'ala katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Maka dengan kesabaran, ketakwaan, tipu daya musuh itu tidak akan bermanfaat. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurukum kaydum syai'. Tidak bisa memberikan madarat bila kalian bersabar, kalian bertakwa. Dan gangguan ini adalah tidak terelakkan. La manas. Seorang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, mana yang lebih afdal? Orang yang kokoh ya, teguh, kuat dalam keadaan aman ya, atau dia yubtala, dia diuji. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan la yumakan hatta yubtala, tidak akan kokoh, kuat hingga dia itu diuji. Allah telah menguji Nabi Nuh alaihissalam, berdakwah ratusan tahun. Kaumnya mengejeknya. Mereka mengatakan kemarin, mengaku sebagai seorang nabi. Hari ini menjadi tukang kayu karena membuat perahu bahtera tersebut. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu kisahnya, Nabi Musa, Nabi Isa. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Shalawatullah wassalamu alaihim ajma'in. Maka tatkala mereka bersabar, Allah kokohkan mereka. Bagi barang siapa yang memisahkan dirinya dengan kesabaran, maka musuh akan takut kepadanya. Bagi barang siapa yang tidak sabar, maka musuh akan tamak. Bagi barang siapa yang yakin dengan pahala, maka tidak akan memudaratkannya adanya gangguan, rintangan. Seorang mukmin himmahnya adalah mengerjakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, dan bersabar atas apa takdirkan. Maka bila mana seseorang itu tidak bersabar, maka dia akan terjatuh pada yang haram. Dan dia akan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Sebenarnya masih ada tinggal 2,5 halaman ya, tapi sudah jam 9 ini. Mungkin kita kita akhirkan. Ila al-usbu al-qadim insyaallah sanaqra di safhah 31 ini ya, halaman yang ke-31. Akibah as-sabr, akibat buah dari kesabaran. Yang jazakumullah khairan lil qari'in ya, Mas Diar, Mas Fadhi, wa kadzalika Mas Fajar. Insyaallah jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Hal hunaka ziyadah, mulahadzah, atau soal istifsar, bila mana ada saran, tambahan, atau mungkin ada kalimat kata yang mungkin belum difahami. Tafadhol.
Allahu ilaikum Ustaz, Ana mau nanya Ustaz. Gimana ini? Ini di sini kan Syekh mengatakan bahwa kita harus berdakwah gitu ya, dan bagaimana jika ada orang yang dia bingung saat dia cara berdakwahnya bagaimana? Apakah kalau misalnya dia mengatakan sesuatu kepada orang lain ini, atau misalnya dia mencoba mendakwahkan kepada orang lain, kemudian dia takut apa yang dia sampaikan itu ternyata belum bisa diterima. Saat misalnya kayak mungkin dia bilang bahwa musik itu haram, atau menggambar makhluk hidup itu tidak boleh gitu, dan dia takut bahwa orang ini malah nanti lari dan nggak menerima gitu Sat. Itu bagaimana Sat ya? Apakah tetap disampaikan atau menunggu kondisi yang tepat, atau bagaimana Sat? Jazakallah khair. Nah, jazakallahu khairan Mas Fajar. Tadi telah kita dapatkan ayatnya, sudah kita hafal, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Kul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Bila mana sudah kita rasa hujah kita itu kuat, kita tahu ayat-ayat yang mengharamkannya, kita tahu hadis-hadisnya, tahu akwal as-salaf, ucapan-ucapan para salaf, kita memang sudah hujah kita kuat, kokoh, sampaikan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Dengan hikmah. Kita sampaikan dengan mau'idhah. Kalau dirasa hal tersebut masih ditolak, kita sampaikan. Dan kita ketahui bahwasanya ruang lingkup dakwah ini kan banyak. Kita tidak mampu untuk mengucapkannya secara langsung. Kita tidak langsung kita pakai. Kita membeli buku ya, yang isinya akan hal tersebut. Ya, kita taruh, kemudian nanti akan menengok, akan melihatnya. Atau kita meminta tolong kepada orang yang disegani olehnya, yang mana dia sudah mengetahui kebenaran, kita minta tolong dinasihati. Kalau adik saya ini, kalau dia mampu untuk menasihati adiknya tersebut. Seperti itu ya. Mas Fajar, jazakumullah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Soal akhir atau istifsar atau naktafi, kita cukupkan. Silakan ada ya, mungkin di kolom chat untuk yang Tadi Mas Rodi ya. Jadi ada Mas Rodi, ada Mas Rodi ya. Iya. Masya Allah, jazakallah khairan, Syekh Rodi ya. Nah, mungkin kan tidak ada pertanyaan lagi. Naktafi bihadzal qadar wa insyaallah sanuwasil qira'ah fi al-usbu' al-qadim. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khairan Ustaz.